warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo BES 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Masyun Emano. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 13 Limboto. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo BES 2 tahun 2024 dengan NIM 247072221 dan nomor UKG 7502130000598. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi Quran Surah Al-Maun, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 fase C. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 13 Limboto. Kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum Mengkondisikan warahmatullahi kelas. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, baik. Kembali lagi dengan Ibu. Kali ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, hari ini kembali lagi di pembelajaran kita, yaitu di pembelajaran yang selanjutnya. Nah, sebelum belajar, segala sesuatu yang tidak berkepentingan dengan materi kita hari ini disingkirkan, disimpan, duduk yang manis, duduk yang rapi. Sebelum belajar kita mulai dengan berdoa. Ada yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Silahkan duduk. Terima kasih. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Banyak yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Tidak. Ada? Tidak. Hadir semua? Iya. Oke, nah hari ini kita masuk di pembelajaran yang baru yang berkaitan dengan materi terbaru pula. Nah, sebelum masuk materi, Ibu akan bertanya dulu sedikit. Pertanyaan Kira-kira pemantik. di sekitar kalian pernah tidak melihat orang yang dalam kesusahan? Pernah? Di mana kira-kira kalian melihat orang yang kesusahan? Di mana lagi? Di pasar. Tidak tahu. Di mana lagi? Di mana lagi? Kira-kira di toko-toko. Sering pergi ke toko-toko berarti dapat lihat orang-orang yang susah. Nah, kira-kira kenapa mereka susah? Apa yang membuat mereka itu tidak mau bekerja? Karena kenapa? Karena susah. Apa lagi? Ada lagi mungkin salah satu. Nah, karena mereka merasa kekurangan rezeki, jadi jalan keluarnya itu hanya meminta. Padahal itu sesungguhnya meminta-minta itu dilarang oleh Allah. Seperti istilahnya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Mau ada atau tidak ada, kita Nabi tidak mengajarkan kita untuk selalu meminta-minta. Justru Nabi itu mengajarkan kita untuk memberi.
ada maupun tidak ada, kita dianjurkan untuk memberi walaupun hanya sedikit. Oke, nah ada lagi. Kalau misalnya melihat orang susah, kalian harus apa? Membantu. Harus bantu. Dengan cara apa membantu? Memberikan uang. Uang, apalagi? Sedekah, makanan, minuman. Ini apa? Pakaian. Nah, biasanya kan orang susah itu juga tidak hanya uang yang tidak punya, tetapi pakaian juga. Kadangkala mau dari basah sampai kering itu di badan. Nah, bercerita dengan orang susah, ada lagi pertanyaan tentang pernah melihat atau tidak ada teman kalian yang anak yatim piatu? Tahu anak yatim piatu? Yang bagaimana anak yatim piatu? Yang tidak ada orang tuanya dua-dua. Siapa itu yang ada ayah dan ibu? Siapa di sini yang masih ada ayah? Angkat tangan yang masih ada ibu. Oke, berarti kalian punya teman yang orang tuanya sudah tidak ada? Ada? Terus kalau kalian lihat bagaimana kehidupan orang tersebut, orang yang sudah tidak ada kedua orang tua, kira-kira apakah kehidupannya sama dengan kita yang masih ada orang tua? Apa yang membedakan? Mereka sedih. Kenapa mereka sedih? Karena sudah tidak ada orang tua yang biasanya pergi ke sekolah diantar orang tua, kemudian bekalnya disiapkan orang tua, pulang dari sekolah lagi sampai di rumah ada orang tua yang kita lihat, pasti mereka merasa sedih dan mereka juga pastinya kesepian karena tidak ada orang-orang yang mereka sayangi di sekitar, apalagi kedua orang tua kita. Jadi selagi masih ada kedua orang tua kita, kita harus menyayangi kedua orang tua kita dengan cara apa? Menghormati, yang lagi menghargai, yang lagi membantu. Biasanya kan kita sebagai anak, kalau misalnya orang tua suruh, kita sering membangkang. Belikan dulu ini ibu. Sebentar, masih main game. Justru di sela-sela begitu, di kejadian seperti itu, kita tidak tahu orang tua kita besoknya masih ada atau tidak ada. Padahal selama hidup orang tua kita itu, kita hanya menyepelekan bantuan ataupun permintaan bantuan yang diberikan kepada kita dari orang tua. Nah, bercerita dengan anak yatim, bercerita dengan orang susah, itu termasuk dalam Quran surah Al-Ma'un. Oh, kita tepuk tangan dulu. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Ma'un. Nah, jadi tujuan Menyampaikan tujuan pembelajaran. Kalian dapat membaca Quran surah Al-Ma'un dengan benar dan dapat mengartikan apa itu surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Sudah pernah dengar surah Al-Ma'un? Mengecek kemampuan Sudah pernah? awal siswa. Ada yang hafal? Angkat tangan yang hafal. Oke, yang lain yang tidak hafal bisa dengar lewat murotal, bisa dengar lewat YouTube, itu ada. Itu gampang untuk hafalannya. Jadi materi kita hari ini itu berkaitan dengan Quran surah Al-Ma'un, dengan tujuannya kalian dapat membaca dan mengartikan Quran surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Nah, kenapa kalian harus membaca ataupun mengartikan ini surah? Supaya Menjelaskan kalian tahu kompetensi kira-kira yang makna akan apa dicapai. yang terkandung dalam surah Al-Ma'un ini. Berkaitan dengan apa ini surah Al-Ma'un? Salah satunya dengan orang yang tidak mampu dan anak yatim. Ada juga di surah Al-Ma'un ini, dia berkaitan dengan orang sholat tapi dia lalai. Dan di surah ini juga mengatakan bahwa orang yang sholat itu berdosa. Kenapa dia berdosa? Nah, itu akan kita bahas dalam Quran surah Al-Ma'un berikut ini. Tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan apa yang akan kalian capai dari pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih detail terkait materi kita hari ini yang berkaitan dengan Quran surah Menyampaikan garis besar kegiatan Al-Ma'un. pembelajaran. Kalian dengarkan ya. Sebentar kita akan memurotal bersama-sama bagaimana bacaan surah Al-Ma'un itu dengan baik dan benar. Siap? Kalian perhatikan apa yang menjadi materi kita hari ini.
Kegiatan inti. Oke. Nah, di sini ada capaian pembelajaran Menyajikan kita kali ini. materi Adik-adik bisa lihat. menggunakan media pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini yaitu memahami beberapa surat pendek dan ayat Al-Quran serta hadis tentang keragaman. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini kan tadi berkaitan dengan surah Al-Maun. Jadi di mana kalian dapat membaca dan mengartikan surah Al-Maun. Nah, selanjutnya informasi pendukung ataupun apa yang dimaksud dengan surah Al-Maun? Surah Al-Maun adalah surah Oke, stop. Ibu yang akan bacakan. Surah ini tergolong sebagai surah Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Ada berapa? 7. Ada 7. Nama Al-Maun diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir. Apa ayat terakhir surah Al-Maun? Wa yamna'unal ma'un. Ayat itu yang diangkat menjadi surah Al-Maun. Diambil dari ayat terakhir surah Al-Maun yang berarti barang-barang berguna. Jadi arti Al-Maun itu barang-barang berguna. Yang berguna, kira-kira barang-barang yang berguna ini seperti apa? Misalnya baju atau pakaian itu yang berguna, Menumbuhkan kan? sikap positif Bisa kita siswa. pakai, bisa kita ganti, bisa kita berikan, bisa kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Atau bantuan kecil, misalnya tenaga, kita memberikan makanan biar bersedikit, itu bantuan. Nah, surah ini memberikan pelajaran yang mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Bagaimana manusia itu menjalin hubungan dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan secara contohnya seperti apa? Dengan cara sholat, apa lagi? Sedekah, membaca Al-Quran, itu hubungan kita dengan Allah, Tuhan atau Allah. Sedangkan hubungan manusia dengan sesama manusia, kalau hubungan kita dengan manusia lain apa? Saling berbuat baik, apa lagi? Menghargai, apa? Berkenalan, saling membantu. Itu hubungan kita dengan manusia. Tidak menciptakan dendam, tidak dendam dengan teman sebaya atau dengan sebelah sekolah. Itu hubungan kita dengan manusia bagaimana persisnya atau sama dengan hubungan kita dengan Allah. Jadi harus sama. Implementasi ajaran ini menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang. Selanjutnya, apa asbabun nuzul? Tahu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu kenapa ini surah Al-Maun turun? Kenapa surah Menerapkan Al-Maun pendekatan turun? PBL. Nah, ringkasannya, surah ini turun di Tahap pertama orientasi siswa terhadap masalah. dan menyoroti sifat-sifat buruk yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak peduli terhadap kaum yang lemah. Tahu kaum yang lemah? Orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, misalnya orang yang dalam kesusahan, orang yang dalam kesengsaraan, mau makan pun susah, itu yang kaum lemah. Itu sebabnya. Kenapa ini surat turun? Karena menyoroti orang-orang yang tidak mau membantu orang yang lemah. Banyak masyarakat pada saat itu ketika melihat orang yang susah mereka hanya diam. Jadi kenapa ini ayat turun? Ayat ini turun untuk memperjelas bagaimana kita berdosa ketika melihat orang yang dalam kesusahan hanya kita lihat saja. Nah, ini makanya kenapa ini ayat turun, supaya menyoroti bahwa orang-orang yang hanya melihat orang kaum lemah itu akan berdosa. Nah, selanjutnya kita akan membaca surah Al-Maun dengan baik dan benar. Kalian siap membaca? Siap? Oke. Ibu akan bacakan sekali, kemudian kalian ikuti. Siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fazalikal
sesuai dengan hukum dan tajwidnya. Kalian dengarkan baik-baik ya. Ya, Ibu kalau misalnya DP dalam salah sedikit apa Ibu? Kalau kita salah sedikit dalam membaca ataupun bacaannya surah itu salah arti. Jadi makanya kalian harus perhatikan, kalian harus baca sesuai dengan hukum dan tajwidnya dengan baik dan benar. Oke, kalian perhatikan ya. Ya. Oke. Hai teman-teman, sebelum nonton Viko, tolong subscribe dan cek tombol loncengnya ya. Terima kasih. Surat Al-Ma'un. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Oke. Itu adalah surah Al-Maun, bacaan surah Al-Maun dengan baik dan benar. Nah, jadi setelah ini Ibu akan menjelaskan arti per arti ataupun arti dari ayat yang ada dalam Quran surah Al-Maun itu dengan baik dan benar. Supaya kalian bisa tahu kira-kira pesan apa yang akan kita dapatkan dari kita mempelajari surah Al-Maun ini. Oke. Setelah kalian membaca, Ibu akan mengartikan. Coba ayat pertama apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat kedua, kadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke, bercerita dengan ada kata miskin berarti berkaitan dengan orang miskin. Kita artikan 1 sampai 3. Ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong mereka memberi makan orang miskin. Yang menghardik anak yatim sama saja dia mendustakan agama. Kalian agama apa? Agama? Tahu mendustakan? Arti mendustakan? Bagaimana mendustakan itu? Berbohong. Artinya kalian berdusta bahwa kalian itu agama Islam, padahal kalian itu agama Islam. Menghardik anak yatim sama saja dengan membuli atau mencela atau menghina. Ini menghardik anak yatim, sama saja dia mendustakan agama. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Tidak memberi makan orang miskin. Penjelasannya, ayat ini menggambarkan sifat orang yang mendustakan agama atau tidak beriman kepada Allah. Ciri utamanya adalah keras dan tidak peduli terhadap sesama, terutama terhadap anak yatim dan orang miskin. Orang ini tidak hanya abai tetapi juga cenderung menghardik atau memperlakukan anak yatim dengan kasar. Misalnya dikata-katai atau tidak dibilang dasar orang yang tidak punya ibu, dasar orang yang tidak punya mama. Dikata-katai ini orang yang tidak hanya abai tetapi menghardik atau memperlakukan anak yatim dengan kasar. Selain itu, ia tidak memiliki semangat untuk membantu orang miskin atau mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan. Padahal dengan adanya orang miskin, dengan adanya anak yatim, itu menguji keimanan kita. Apakah kita ini peduli? Apakah kita ini memiliki rasa tanggung jawab, rasa sosial, rasa empati kepada orang lain, atau tidak? Jadi di sini Allah menguji
kita. Ayat ini menguji kita kira-kira iman kita kuat tidak ketika kita melihat orang yang lemah. Seperti itu. Bisa paham? Ayat 1 sampai 3 ini. Oke? Bisa paham? Bisa. Bisa. Selanjutnya kita akan bahas ayat keempat dan kelima. Bagaimana surah ayat keempat dan kelima? Fawailul lil musallin. Kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Oke, ayat keempat dan lima. Maka celakalah orang yang sholat. Ini Allah bilang, kenapa orang sholat itu celaka? Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Tahu yang lalai? Yang lalai yang bagaimana? Yang lalai yang bagaimana? Yang ketika sudah waktu tiba sholat dia hanya duduk, hanya bermain game, hanya biasanya sibuk dengan pekerjaannya di kamar. Padahal sudah waktunya sholat. Ini yang Allah bilang, maka celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Kenapa ibu selalu suruh kalau sudah tiba waktunya sholat, ibu sering selalu ajak untuk sholat tepat waktu, karena Allah bilang ini mau celaka. Makanya kenapa ibu bilang ayo sholat. Jangan sampai kita dibilang oleh Allah akan celaka, yaitu orang yang lalai, orang yang tidak mau tepat waktu dalam menjalankan sholat. Bukan cuma karena kenapa ibu suruh sholat terus setiap jam 12 kemarin poli guru agama mau ajak sholat. Padahal ini ayat ini ibu patokannya di sini, karena ibu sudah tahu bahwa orang yang lalai dalam sholat itu maka dia akan celaka. Walaupun dia akan tetap sholat, ibu kami akan sholat, tapi mungkin 15 menit kemudian, berarti dia sudah lalai. Ayat ini mengingatkan bahwa ibadah sholat harus dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas. Ada biasanya kalian kalau ada orang-orang yang mau sholat, biasanya mau dalam keadaan terpaksa karena disuruh oleh ibu guru, tidak dari hatinya. Berarti dia dalam keadaan terpaksa. Justru Allah tidak suka dengan orang seperti itu. Allah membenci manusia yang menjalankan perintahnya itu dalam keadaan terpaksa, tidak ikhlas. Bukan pahala yang didapat, tapi malah dosa, karena sholat dalam keadaan terpaksa. Bukan karena Allah dia sholat, tapi karena disuruh ibu guru. Bukan karena dari niatnya untuk sholat, untuk berubah, untuk memperbaiki diri, tetapi karena hanya ada ibu guru yang menyuruh untuk sholat, makanya dia sholat. Padahal sholat itu tujuan utamanya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalai di sini mencakup mereka yang sholat hanya untuk pamer. Tahu pamer? Ya. Ria. Supaya orang-orang tahu bahwa dia rajin sholat. Padahal sebenarnya dia tidak bisa sholat atau tidak mau sholat, hanya karena misalnya ada ceweknya, ada pacarnya, atau ada omnya, ada gebetannya, dia mau sholat. Padahal sebenarnya itu Allah tidak suka yang seperti itu, hanya pamer. Hanya memperlihatkan kepada manusia atau memperlihatkan kepada ibu guru, kepada guru-guru di sekolah, atau kepada orang tua, dilihatkan bahwa dia ini rajin sholat. Oh, ternyata si dia itu rajin sholat Padahal sebenarnya tidak, cuma karena ada orang yang mau dilihat, cuma karena diperlihatkan bahwa dia orang mau sholat, itu hanya pamer. Dia hanya berpatokan bahwa ada orang mau melihat, ada orang sholat, jadi kita sholat. Bukan semata-mata ikhlas untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah. Tidak memperdulikan waktunya dan tidak memahami tujuan sholat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Padahal tujuan sholat itu supaya kita dekat dengan Allah. Kita mencari kedekatan dengan Allah, bukan mencari kepameran kepada manusia. Biasanya kalau kita pamer, kalau kita ria dengan kebaikan yang kita lakukan, pasti manusia akan puji. Ternyata kelas 4 itu atau kelas 5 itu rajin. Padahal cuma di sekitar, cuma di mata-mata begitu. Coba kalau di lingkungan rumahnya pasti tidak ada. Cuma karena mau dilihat orang, jadi mereka rajin. Padahal bukan seperti itu. Tujuan kita sholat itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana kita semakin dekat dengan Allah? Bagaimana kita semakin sholat? Ya, dengan cara sholat itu.
orang yang tidak mampu. Jangan nanti hanya dilihat oleh manusia, jangan hanya pamer, membantu orang lain. Kalau istilahnya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Begitu. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan perlu tahu. Kasih dia tangan kiri. Cukup yang tahu itu cuma kita dengan Allah. Ibaratnya kita ini manusia. Kalau kita memberi bantuan, sholat, mengerjakan kebaikan, jangan sampai tahu, jangan sampai manusia lain tahu. Kita kalau manusia tahu pasti dipuji. Cukup hanya kita dengan Allah ya tahu. Misalnya kita memberi, misalnya kalian membantu orang lain di pasar dengan cara misalnya kasih uang. Jangan dikasih lihat sama orang-orang. Cukup kalian dengan orang yang kalian bantu dengan Allah ya tahu. Oke, lanjut ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-67. Apa ayat ke-67? Allazina hum yura'un wa yamna'una yang berbuat riya, pamer dan enggan memberi bantuan. Enggan ini tidak dan tidak mau memberi bantuan. Ini ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang beribadah hanya untuk mendapatkan pujian. Misalnya dia sholat, baru dia dapat pujian. Allah tidak suka hal seperti itu. Selain itu mereka juga enggan memberi bantuan kepada sesama bahkan hal sekecil apapun. Oke? Sampai sini sudah paham? Bacaan surah Al-Maun dan artinya? Ya. Setelah ini, Ibu akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Masing-masing kelompok akan Ibu bagikan kartu soal. Kartu soal itu berisi potongan-potongan ayat. Dan ada juga Tahap kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi kalian mengurutkan. Ibu sudah potong acak ayat-ayatnya. Kalian mengurutkan kira-kira mana ayat pertama dari Al-Maun sampai ayat ke-7. Dan ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini Ibu akan lihat bagaimana kerja sama kalian, kecepatan kalian, kekompakan kalian dalam mengerjakan tugas. Siap? Siap? Ya. Oke, Ibu akan bagi 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke. Ibu akan bagikan kartu soal dan potongan-potongan ayat yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, ini untuk kelompok 1. Ini berisi potongan Tahap ayat. ketiga membimbing penyelidikan kelompok. Ini ada potongan ayat. Jadi tugas kalian yaitu mengurutkan mana yang termasuk dalam surah Al-Maun ayat pertama sampai yang terakhir. Ibu akan kasih waktu kalian. Jadi Ibu akan tes kecepatan kalian dalam mengerjakan tugas. Cepat. Ini kelompok 1. Silakan tempelkan misalnya mana ayat pertama, tempel. Tahap keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Satu dulu, ayo silakan. Kelompok 2 perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Oke. Ada yang ingin bertanya dari kelompok 1? Sudah jelas? Oke, silakan ayo kelompok 2, silakan presentasikan. Kami dari kelompok 2 akan memamerkan hasil dari kerja kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital lati yukadzibu biddin.
Wadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, berikan aku untuk kelompok 2. Kita akan dulu. Nah, jadi itulah masing-masing presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 terkait dari Quran surah Al-Maun. Ada berapa surah Al-Maun? Ada berapa ayat? Tahap kelima menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Ada yang tahu arti pertama dari ayat pertama surah Al-Maun? Oke. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Oke, tepuk tangan dulu. Jadi itu ayat pertama, terjemahan ayat pertama yaitu tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu orang apa? Yang menghardik anak yatim. Itu orang yang mendustakan agama yaitu orang menghardik anak yatim, yang jawabannya itu di ayat kedua. Nah, ibu akan bertanya lagi. Kenapa apa arti Melakukan ayat Al-Maun? asesmen. Barang-barang yang berguna. Oke, barang-barangnya berguna. Berikan aku untuk kelompok 2. Oke, itu Al-Maun arti. Kenapa dikatakan Al-Maun itu barang-barang yang berguna? Supaya kita bisa memberikan arti ataupun bisa mengambil pelajaran bantuan yang akan kita berikan kepada orang yang tidak mampu. Nah, nama lain dari surah Al-Maun atau nama surah Al-Maun itu diambil dari ayat yang keberapa? Terakhir. Terakhirnya seperti apa? Wayang maunal maun. Jadi itu diangkat menjadi ataupun diambil nama surah Al-Maun itu dari ayat yang terakhir. Jangan bagus. Oke. Nah, setelah kalian mempresentasikan hasil kerja, ibu akan menyimpulkan ataupun kita masuk di pembelajaran selanjutnya, kita akan menyimpulkan materi kita hari ini yang berkaitan dengan surah Al-Maun. Kegiatan penutup. Nah, kesimpulan di sini ada 2. Yang pertama, surah Al-Maun mengajarkan bahwa iman sejati adalah iman yang diwujudkan dalam amal kebaikan. Berarti dalam perilaku bagaimana kita dengan manusia. Tidak cukup hanya beribadah tanpa peduli sesama, dan tidak cukup pula berbuat baik tanpa diiringi dengan keikhlasan. Percuma kita baik tapi kalau kita tidak ikhlas. Nah, jadi itu dapat inti. Percuma kita sholat tapi kalau tidak mau membantu teman, membantu orang lain, itu namanya percuma. Kesimpulan kedua, surah Al-Maun ini menegaskan pentingnya menyelaraskan keimanan, ibadah, dan sosial. Artinya sama-sama, mana yang termasuk amal, mana yang termasuk kita sosial. Hubungan kita dengan Allah baik, dan hubungan kita dengan manusia juga baik. Bukan cuma jaga sholat, dan sholat, tetapi tidak membantu orang lain. Itu sama saja tidak baik, tidak bagus. Artinya kita harus sama-sama sejalan. Kalau kita berbuat baik, otomatis kita juga harus rajin sholat. Kalau kita rajin bersedekah, kita juga harus rajin membaca Al-Quran. Jadi harus sama-sama jalannya. Tidak boleh lebih ke sholat tapi tidak membantu. Tidak boleh pula cuma tahu bersedekah, berinfak tapi tidak pernah sholat. Itu yang tidak baik. Artinya harus sama-sama, harus selaras. Allah mengecam mereka yang mendustakan agama melalui sikap tidak peduli terhadap anak yatim. Kalau kalian bertemu dengan anak yatim, kalau kalian punya anak atau punya teman yang anak yatim, kalian Melakukan harus bantu. refleksi. Mau sekecil apapun kalian harus bantu. Misalnya, kalau dia tidak ada pensil, silakan berikan. Nah, selanjutnya dari kesimpulan itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam berbuat kebaikan kita harus juga tidak lupa untuk berbuat baik dengan sesama manusia. Kita minggu depan akan masuk pada materi Asmaul Husna. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih seru lagi, karena di pertemuan selanjutnya itu kita akan membuat sebuah karya yang kalian bisa pamerkan kepada teman kelas maupun teman yang ada di sekolah ini. Selanjutnya ibu akan menguji kalian dalam
memberikan Jadi, tugas tindak lanjut. Tugas kalian itu kalian akan kerjakan dalam bentuk link. Ibu akan bagikan link. Jadi kalian kerjakan, jawab pertanyaan di dalamnya itu terdapat pertanyaan-pertanyaan akan kalian jawab. Di dalamnya juga akan ada waktu. Jadi kalau kalian lama untuk menjawab, itu soal akan terlewati. Silakan ambil handphonenya sudah. Silakan buka Google. Ini sama-sama dengan Google tersebut. Sudah buka HP? Buka Google-nya. Sudah buka Google? Ini bukan. Silakan maju ke depan untuk Guru menutup pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.